Surat undangan rapat. Surat ini merupakan dokumen resmi dari PT Semesta Utama yang digunakan untuk mengundang pihak terkait dalam sebuah kegiatan rapat koordinasi internal. Pada bagian paling atas terdapat kop surat yang memuat identitas lengkap perusahaan seperti nama perusahaan, alamat, nomor telepon, email, dan website. Bagian ini berfungsi sebagai penanda resmi agar penerima mengetahui dengan jelas asal surat tersebut. Selanjutnya, terdapat tanggal surat, yaitu 6 April 2026, yang menunjukkan kapan surat ini dibuat, serta nomor surat 001 SU bulan 4 tahun 2026 yang berfungsi untuk keperluan administrasi dan pengarsipan. Di bawahnya juga terdapat bagian lampiran dan perihal. Lampiran menunjukkan ada atau tidaknya dokumen tambahan, sedangkan perihal berisi inti atau tujuan utama surat, yaitu undangan rapat. Kemudian, surat ini ditujukan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu Safina Tunaja, manajer keuangan, Mutia Julianti, manajer personalia, Elianti, manajer operasional, dan Lulu Kamelia, manajer pemasaran. Penulisan alamat tujuan ini penting agar surat sampai kepada orang yang tepat. Masuk ke bagian isi, diawali dengan salam pembuka sebagai bentuk kesopanan. Isi surat menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya rapat, yaitu untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian target dan produktivitas tim. Selain itu, dicantumkan juga informasi penting seperti hari tanggal Sabtu 11 April 2026 pukul 8 sampai dengan selesai dan tempat Cikini Meeting Room. Informasi ini berfungsi agar penerima mendapatkan informasi yang lengkap. Pada bagian penutup, terdapat harapan agar pihak yang diundang dapat hadir tepat waktu, serta ucapan terima kasih sebagai bentuk penghargaan atas perhatian dan kerjasama. Di bagian akhir, terdapat nama dan jabatan pengirim, yaitu Nabila Octavia, Direktur Utama, yang menunjukkan bahwa surat ini bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan terakhir, terdapat tembusan yang ditujukan untuk arsip. Bagian ini berfungsi sebagai dokumentasi agar surat tetap tersimpan dan dapat digunakan kembali jika diperlukan. Selanjutnya ada susunan acara hari Sabtu tanggal 11 April 2026 waktu 08.00 sampai dengan 11.00 WIB. Tempat Cikini Meeting Room. Yang pertama 08.00 sampai dengan 08.10 pembukaan sekretaris. 08.10 sampai dengan 08.20 sambutan pimpinan direktur utama. 08.20 sampai dengan 08.40 laporan kinerja divisi keuangan manajer keuangan. 08.40 sampai dengan 09.00 laporan kinerja divisi personalia manajer personalia. 09.00 sampai dengan 09.20 laporan kinerja divisi operasional manajer operasional. 09.20 sampai dengan 09.40 laporan kinerja divisi pemasaran manajer pemasaran. 09.40 sampai dengan 10.30 diskusi dan evaluasi seluruh peserta. 10.30 sampai dengan 10.50 penyampaian masukan dan rencana tindak lanjut seluruh peserta. 10.50 sampai dengan 11.00 penutupan sekretaris. Jakarta, 6 April 2026. Mengetahui Nabila Octavia, Direktur Utama. Nah, di sini ada daftar hadir rapat. Dokumen ini berisi nama siapa saja yang hadir dalam rapat, sama seperti agenda berisi hari atau tanggal, waktu, dan tempat. Di sini juga berisi tabel nama-nama daftar hadir rapat dan tanda tangannya. Fungsinya sebagai bukti resmi kehadiran dan dokumentasi rapat, dan yang terakhir di sini ditandatangani oleh direktur rapat. Selanjutnya di sini ada daftar perlengkapan rapat. Hari Sabtu, tanggal 11 April 2026, waktu 8 sampai 11 WIB, tempatnya di Cikini Meeting Room. Pertama ada layar, jumlahnya 1, ada. Kedua, meja, jumlahnya 1, ada. Ketiga, kursi, jumlahnya 6, ada. Keempat, ATK, jumlahnya 6, ada. Kelima, sound system, jumlahnya 1, ada. 6. Kabel dan stop kontak, jumlahnya 2, ada. Dan di sini ada terakhir ada Jakarta 6 April 2026 mengetahui
Tanda tangan dari Direktur Utama yaitu Nabila Oktavia. Di sini ada rencana anggaran biaya rapat, dana pemasukan, 1 bendahara kantor sebanyak 2 juta rupiah. Lalu pengeluarannya, yang pertama untuk sewa ruang meeting perpustakaan Cikini Meeting Room sejumlah 1 juta rupiah. Yang kedua untuk transportasi 550.000 rupiah. Yang ketiga, snack per orang 45.000, karena ada 6 orang jadi dikali menjadi 270.000. Lalu yang keempat ada perlengkapan ATK 30.000 dikali 6 orang menjadi 180.000 rupiah. Jumlahnya 2 juta rupiah dan saldonya 0. Lalu disetujui oleh Nabila, Direktur Utama, Jakarta 16 April 2026. Lalu ditandatangani oleh Sekretaris Yulia Dwi Widanatari. Pada gambar ini terlihat layout ruang rapat dengan susunan formal menggunakan gaya boardroom style. Di tengah terdapat meja utama sebagai pusat rapat. Di sekelilingnya ada 6 kursi yang sudah diatur berdasarkan jabatan. Posisi duduknya adalah kursi nomor 1 Nabila Oktavia sebagai Direktur Utama, kursi nomor 2 Yulia Dwi Widianatari sebagai Sekretaris, kursi nomor 3 Safinatun Najah sebagai Manajer Keuangan, kursi nomor 4 Mutia Julianti sebagai Manajer Personalia, kursi nomor 5 Elianti sebagai Manajer Operasional, dan kursi nomor 6 Lulu Kamelia sebagai Manajer Pemasaran. Di bagian samping terdapat layar yang digunakan untuk presentasi agar semua peserta bisa melihat dengan jelas. Layout ini disebut boardroom style, yaitu tata ruang rapat resmi dengan meja di tengah dan peserta duduk mengelilingi sesuai jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Oktavia sebagai Direktur Utama. Nama saya Yulia Dwi Widanatari sebagai Sekretaris. Nama saya Safinatun Najah sebagai Manajer Keuangan. Nama saya Mutia Julianti sebagai Manajer Personalia. Nama saya Elianti sebagai Manajer Operasional. Nama saya Lulu Kamelia sebagai Manajer Pemasaran. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat evaluasi kinerja karyawan PT Semesta Utama. Sesuai dengan surat undangan, rapat ini bertujuan untuk membahas pencapaian target, produktivitas, serta kendala yang dihadapi setiap divisi. Adapun susunan acara hari ini meliputi pertama pembukaan, kedua sambutan dari pimpinan, yang ketiga laporan masing-masing manajer, yang keempat diskusi dan juga evaluasi, dan yang terakhir ada penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, rapat ini saya serahkan kepada Ibu Direktur, kepada Ibu Nabila, dipersilakan. Terima kasih. Saya ingin menekankan bahwa rapat ini sangat penting karena berkaitan dengan perkembangan perusahaan. Kinerja karyawan menjadi faktor utama dan keberhasilan, terutama dalam hal kualitas kerja, ketepatan waktu, kedisiplinan, kerja sama tim. Saya berharap setiap manajer dapat menyampaikan laporan secara jujur dan jelas, termasuk kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan. Baik, kita mulai dari manajer keuangan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mohon izin untuk melanjutkannya. Laporan dari divisi keuangan. Kondisi saat ini secara umum keuangan perusahaan masih stabil, namun perlu pengawasan lebih ketat. Kendala yang ditemukan yaitu peningkatan biaya operasional dibandingkan bulan lalu, pengeluaran tambahan dan belum terencana.
Terus ada belum maksimalnya pengawasan pengguna anggaran. Usulan solusinya yaitu efisien anggaran, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, pengawasan ketat, yaitu memastikan setiap biaya tercatat dan terkontrol. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya atas pemaparannya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Personalia, Ibu Mutia. Ibu silahkan. Baik, terima kasih untuk Ibu Yulia atas kesempatannya. Mohon izin untuk saya melanjutkan. Dari sisi sumber daya manusia, secara umum kinerja karyawan cukup baik, namun masih terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan, yaitu pendisiplinan karyawan yang masih kurang, keterlambatan masuk kerja, dan juga kurangnya tanggung jawab pada beberapa tugas. Hal ini tentu dapat mempengaruhi produktivitas karyawan secara keseluruhan. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengusulkan untuk mengadakan evaluasi rutin setiap 2 minggu, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, dan juga menerapkan sistem reward seperti Employee of the Month. Dengan adanya langkah tersebut, diharapkan kinerja karyawan dapat meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Ibu Mutia, selanjutnya akan dilanjut oleh manajer operasional Ibu Reni. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan berbicara di depan Ibu Mutia. Laporan divisi operasional, kegiatannya berjalan lancar, namun target tidak selalu tercapai maksimal. Kendala yang ditemukan juga yang pertama ada terjadinya keterlambatan dalam proses produksi atau pengerjaan. Kedua, koordinasi antar tim belum maksimal. Dan yang terakhir, sistem kerja yang belum sepenuhnya efektif. Usulan solusi dari manajer operasional, yang pertama ada perbaikan sistem, yaitu menyederhanakan alur kerja. Yang kedua, sinkronisasikan tim, meningkatkan komunikasi internal. Dan yang terakhir ada jadwal terstruktur, yaitu membuat tim timeline kerja yang jelas dan tegas. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Reni. Terima kasih. Dari bidang pemasaran, kami melihat adanya penurunan penjualan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, hal ini disebabkan oleh menurunnya minat konsumen, kurangnya inovasi produk, dan strategi promosi yang belum maksimal. Nah, untuk meningkatkan penjualan, kami mengusulkan untuk melakukan inovasi produk, memberikan diskon atau promo yang menarik, dan kami berharap strategi ini dapat meningkatkan kembali minat konsumen. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh sesi diskusi untuk mencari solusi dan juga langkah untuk kedepannya bagi perusahaan kita. Silakan. Izin Ibu, saya setuju dengan bagian personalia tentang evaluasi rutin. Izin juga. Bagaimana jika promosi disesuaikan dengan kondisi keuangan? Mungkin kita bisa gabungkan efisiensi dengan strategi pemasaran. Yang terakhir ada notula, yaitu catatan resmi yang dibuat selama berlangsungnya rapat. Hari Sabtu, tanggal 11 April 2026, waktu 8 pagi sampai dengan 11 siang WIB, tempat Cikini Meeting Room. Peserta rapat yang hadir, pertama, Nabila Octavia, selaku Direktur Utama. Kedua, Yulia Dwi Widianatari, sebagai Sekretaris. Ketiga, Safina Tunaja, sebagai Manajer Keuangan. Keempat, Mutia Julianti sebagai Manajer Personalia. Kelima, Elianti sebagai Manajer Operasional. Keenam, Lulu Kamelia sebagai Manajer Pemasaran. Pemimpin rapat, Nabila Octavia. Agenda rapat, evaluasi kinerja kerja karyawan per divisi. Jalannya rapat, pertama, pembukaan. Rapat dibuka oleh sekretaris pada pukul 8 pagi WIB. Kedua, pembahasan. A. Masalah yang dibicarakan. Kinerja karyawan meliputi kualitas dan kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan kedisiplinan para karyawan di perusahaan. B. Usulan-usulan. Pertama, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Kedua, menerapkan sistem reward.
Employee of the Month. Ketiga, membuat timeline kerja yang jelas dan tegas. Keempat, melakukan evaluasi rutin setiap 2 minggu sekali. Kelima, diadakan program pelatihan atau training rutin. Keenam, gencarkan promosi di media sosial. Yang C, keputusan. Pertama, meluncurkan skema reward Employee of the Month agar karyawan termotivasi. Kedua, diberlakukan sistem evaluasi rutin setiap 2 minggu sekali untuk memantau progres kinerja secara cepat. Ketiga, menjadwalkan pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja karyawan. Ketiga, penutup. Rapat ditutup oleh sekretaris pada pukul 11 siang WIB. Jakarta, 11 April 2026. Ditandatangani oleh Nabila Oktavia selaku pemimpin rapat dan Yulia Dwi Widianatari sebagai notulis.